Suatu ketika, kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu menjadi magnet bagi masyarakat Madinah. Nah, mereka berkeinginan agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumahnya ya. Jadi pada saat itu orang-orang kaum Ansor ya, mereka menawarkan agar Nabi Muhammad itu tinggal di rumahnya mereka. Nah, tidak lain ini tuh dilakukan agar mereka bisa dekat terus dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi dan Rasul yang terakhir. Nah, setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan sebidang tanah milik dua orang anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail. Ia kemudian membelinya. Di atasnya dibangun rumah Nabi Muhammad dan juga istrinya. Di tanah yang sama, tepat di samping rumah Nabi Muhammad SAW, dibangun Masjid Nabawi untuk tempat ibadah umat Islam. Nah, Masjid Nabawi yang berdempetan dengan rumah Nabi Muhammad menjadi pusat kegiatan umat Islam pada saat itu, mulai dari tempat Nabi Muhammad SAW mengajarkan ajaran Islam, lalu hingga tempat menyusun rencana perang. Nah, juga digunakan untuk kegiatan lainnya. Tempat yang begitu strategis ya. Ini menarik para sahabat untuk tinggal di sekitar kawasan tersebut. Nah, mereka berbondong-bondong membangun rumah di sekitar Masjid Nabawi dan rumah Nabi agar bisa terus mengikuti sholat 5 waktu bersama Nabi Muhammad SAW. Dan juga tentunya agar bisa selalu bergabung dalam majelis ilmu yang diselenggarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, namun ternyata ada salah seorang sahabat yang memiliki keinginan untuk tinggal itu nggak dekat sama Nabi Muhammad. Nah, dia memilih untuk berjauhan dengan Nabi Muhammad. Nah, namanya itu Sya'ban. Rumahnya itu paling jauh dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain ya terhadap rumah Nabi Muhammad gitu. Nah, disebutkan bahwa jarak rumah Sya'ban dengan Masjid Nabawi atau rumah Nabi adalah kira-kira 3 jam jalan kaki. Nah, teman-teman juga bisa membayangkan hal ini. Meski demikian, Sya'ban tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Sya'ban bahkan selalu datang paling awal dibandingkan sahabat yang lainnya, yang mungkin jarak rumahnya itu lebih dekat. Nah, ia selalu mengambil posisi di bagian pojok masjid ketika sholat dan juga iktikaf. Nah, itu alasannya dengan dia duduk di pojok, ia tidak ingin mengganggu sahabat yang datangnya mungkin terakhiran gitu ya. Nah, oleh sebab itu, ia selalu datang pertama agar untuk tidak ketinggalan dan juga bisa memilih tempat yang dia itu tidak mengganggu sahabat-sahabat lain yang datangnya lebih akhir. Nah, rupanya kabar Sya'ban ini yang berjalan 3 jam dari rumahnya sampai ke telinga Ubay bin Ka'ab, seorang mantan pendeta Yahudi yang memeluk Islam dan menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, karena kasihan, sahabat Ubay bin Ka'ab menyarankan agar Sya'ban membeli seekor keledai agar perjalanannya itu lebih cepat dan kakinya tidak sakit ya. Nah, demi Allah, aku tak senang kalau rumahku berdekatan dengan rumah Rasulullah. Aku lebih suka tinggal di sebuah rumah yang jauh dari rumah beliau. Itu kata Sya'ban kepada Ubay bin Ka'ab. Sebagaimana dikutip dari buku Pesona Ibadah Nabi, Ubay bin Ka'ab itu kaget dengan jawaban dari Sya'ban ya. Kemudian ia melaporkan kejadian itu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama berselang, nah akhirnya Rasulullah mengkonfirmasi kepada Sya'ban mengapa ia tidak tinggal dengannya gitu, ataupun tinggal di dekatnya gitu. Lalu Sya'ban mengungkapkan suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa setiap langkah seseorang yang menuju masjid, maka satu dosanya akan diampuni atau derajatnya dinaikkan 1 peringkat. Nah, itulah yang membuat Sya'ban ingin rumahnya jauh dari rumah Nabi Muhammad yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Tidak lain, ia ingin agar langkahnya ke Masjid Nabawi itu menjadi lebih banyak, sehingga dosa-dosanya yang diampuni pun lebih banyak dan derajatnya juga diangkat lebih tinggi. Nah, suatu ketika pada saat sakaratul maut ya, Sya'ban maksudnya, Sya'ban yang ketika itu sakaratul maut, diperlihatkan oleh Allah pahala dan ganjaran atas perbuatannya itu, menempuh perjalanan yang jauh dari rumahnya ke Masjid Nabawi untuk sholat jamaah.
Nah, hijab Sya'ban dibuka oleh Allah sehingga ia bisa melihat bentuk surga sebagai ganjarannya. Justru mengetahui pahalanya itu, Sya'ban merasa menyesal. Nah, menyesal kenapa? Ia mengatakan, mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi dari dari rumah Nabi dan juga Masjid Nabawi, sehingga ia mendapatkan pahala lebih indah dan lebih baik. Nah, demikian teman-teman kisah dari Sya'ban ya, yang cukup mungkin sudah sangat fenomenal. Nah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran tentunya bahwa poin yang saya ambil di sini adalah sebuah keistiqomahan ya, juga ketakwaan yang sangat tinggi ya. Nah, mungkin kita juga ada yang rumahnya sangat jauh dari masjid. Nah, namun kalau kita mungkin tidak bisa istiqomah ya seperti Sya'ban yang selalu sholat berjamaah di masjid dan selalu datang lebih awal walaupun rumahnya yang paling jauh. Nah, tentunya Allah juga akan memberikan ganjaran yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh Sya'ban tersebut. Nah, semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran. Barangkali mungkin kita pun yang sudah bersampingan ataupun bersebelahan dengan masjid ya, terkadang masih lalai ataupun meninggalkan sholat berjamaah. Nah, harapannya dengan dari kisah Sya'ban ini kita bisa semakin memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.